Ngomong-ngomong ini kan masih dalam suasana Piala Dunia nih Pak. Argentina ya jagoannya ya? Saya Bener nggak Prancis. riset saya? Saya megang Prancis. Saya Argentina Pak. Oh, Mungkin kita akan ketemu di final nanti. iya, kondisi yang ada itu tinggal bagaimana manajemen saja. Dan sinergitas dari Iya, semua gitu. terkait gitu Kami ya, kan bukan bisa cuma di kepolisian. backup dari TNI. Ya seperti ini kan pelaksanaan sudah mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru. Ya kami sudah menyiapkan ada pos pelayanan, ada pos pengamanan. Halo Sobat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara, terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di podcast Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara. Ada saya Tasya yang akan ngobrol santai dan juga diskusi dengan tamu kita yang sangat spesial karena sudah ada Kapolda Sulawesi Utara yang baru, Irjen Pol Dr. Andes Setio Budianto SH.MH. Halo Pak Kapolda. Ya, selamat pagi Tasya. Pak, saya pribadi mengucapkan selamat datang di Bumi Nyur Melambai Sulawesi Utara. Terima kasih. Ya. Sarapan tadi pagi apa Pak? Ada makanan Manado mungkin yang sudah dimakan tadi pagi? Ya, seperti biasa, tinutuan. Tinutuan. Iya. Berarti Pak Kapolda juga doyan tinutuan ya? Doyan Karena banget. ada kebanyakan orang luar daerah Pak, kalau Jawa makan tinutuan sakit perut. Oh enggak, itu Kalau Pak justru Kapolda sehat aman harusnya ya, karena sayur, nasinya sedikit gitu ya. Berarti Jadi, sudah sehat. biasa makan bubur Manado Iya. ya, tinutuan. Ngomong-ngomong Pak Kapolda ternyata 36 tahun yang lalu sudah seliweran di Sulawesi Utara dan bahkan tes akpolnya itu dari Sulawesi Utara. Tasya dapat Pak? info dari mana? Ya saya kan riset dulu Pak Kapolda, cari oke, tahu ya. Pak Kapolda itu Iya. sebenarnya gimana Iya, seharusnya. Boleh iya. diceritain Pak? Ya, cerita masa lalu lah ya. Jadi 36 tahun yang lalu, tepatnya 1986, saya mengikuti seleksi Akademi Kepolisian dari wilayah Manado ini atau Sulawesi Utara. Teman saya banyak di sini. Oh gitu. Gitu, iya. Ada beberapa yang sekarang menjabat di sini. Ada Kasdam, ada Irdam, kemudian ada asisten duanya Minasa Utara, itu teman saya juga itu. Dan masih banyak lagi yang lain. Dan kami sudah berkumpul di sini. Sebuah kumpul. Iya. Berarti Bapak udah sedikit tahu bahasa Manado ya Pak ya? Dikit. Sedikit. Apa nih yang tahu bahasa Manadonya? Boleh dong disampaikan. Tadi udah disampaikan. Baku kumpul. Iya. Pak Kapolda, Tasya penasaran nih sebenarnya ketika awal pertama kali, biasa kan kalau sebelum tugas ada TR nih, ada Iya. telegram rahasia. Iya. Ketika Bapak dapat TR, wah daerah Sulawesi Utara, yang terlintas di benak Pak Kapolda apa tuh pertama? Ya, pastinya pertama saya kaget saat menerima TR itu ya. Kenapa? Saya di Polda NTT baru 9 bulan waktu itu. Jadi menurut saya waktu yang cukup singkat, tetapi saya yakin bahwa itu sudah keputusan pimpinan berdasarkan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga pimpinan menugaskan saya di Polda Sulawesi Utara. Nah, begitu saya tahu, saya rasanya langsung teringat yang 36 tahun yang Langsung lalu itu. flashback ke 36 Iya, tahun yang gitu. lalu ya? Oh, ini mungkin sebuah berkat dari Tuhan yang ingin mengembalikan saya ke sini, ingin saya bekerja sini, mendharma baktikan, mencurahkan semua mungkin segala bentuk mungkin kinerja saya di sini, dan saya syukuri. Jadi Gitu. istilahnya mengulang kenangan 36 tahun yang lalu Iya, ya bukan hanya kenangan saja ya. Kalau kenangannya kan mungkin sudah lewat, tapi kemudian saya tindak lanjuti dengan saya harus bekerja baik. Harus di sini. bekerja baik, karena tes Iya. akpolnya juga dari Sulawesi Iya, Utara. saya kan di- bagian dari sini. Bagian dari Nyur Melambai Iya, ya Pak ya? iya. 36 tahun yang lalu Pak, dengan sekarang gitu, setelah Iya. 36 tahun, apa Iya. yang beda yang Bapak lihat dari kacamata seorang Wow. Pak Setio, dan apa yang ada di benak Bapak yang harus dirubah di Sulawesi Pastinya Utara? sudah sangat jauh berbeda. Ya, 36 tahun yang lalu itu hampir setiap pagi, sore saya biasa lari, olahraga di sepanjang Samratulangi, belum ada reklamasi, jalanan belum macet gitu Kalau ya. sekarang sudah lebih ramai ya Pak ya? Sekarang sudah luar biasa sekali. Tapi yang saya lihat dari sisi masyarakatnya ya, masyarakatnya ya menurut saya tidak jauh berbeda dengan dulu. Artinya mereka masih inklusif, bisa menerima keberagaman, kemudian dengan masyarakat yang lain, dengan pendatang, dengan suku yang lain pun juga menurut saya nggak ada masalah lah. Semuanya bisa berbaur dengan baik. Jadi lebih ke sekarang udah lebih ramai ya Pak ya, terus Iya. tinggal peningkatan SDM-nya aja berarti ya? Ya, ya pastinya kan dengan pengaruh teknologi informasi, kemudian kemudahan transportasi, ya kemudian juga mungkin banyak juga masyarakat yang dari sini merantau ke tempat lain, tapi dari tempat lain merantau Banyak ke juga yang sini. merantau ke sini. Iya, jadi ya saling mengisi lah sehingga
populasi daripada masyarakat yang di Sulawesi Utara pun juga menurut saya semakin ramai, semakin padat. Ramai. Iya. Dengan semakin ramainya ini Pak, kalau Iya. dari Pak Kapolda sekarang melihatnya strategi yang paling tepat yang harus dilakukan dari Iya. sisi kepolisian, tugas tupoksinya itu seperti apa Iya, Pak? pastinya kan tugas kepolisian ada 3. Yang pertama memelihara Kamtipmas, kemudian yang kedua menegakkan hukum, dan yang ketiga adalah melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Nah, itulah bagian-bagian daripada prioritas bagaimana menciptakan suatu situasi dan kondisi supaya tetap terpelihara dalam keadaan aman dan tertib. Aman dan tertib. Seperti juga kalau kita lihat ya, ini moto yang Pak Kapolda bawa kemana-mana ternyata ya. Di setiap tugas dan tanggung jawabnya, semangat untuk melayani, bertindak untuk melindungi. Iya. Moto ini Bapak menggambarkannya itu seperti apa maksudnya? Ini kan sebuah slogan. Slogan. Ya, saya harap dengan adanya slogan Polda Sulawesi Utara semangat untuk melayani, bertindak untuk melindungi, itu sebagai start point bagi seluruh anggota bahwa semua tindakan, semua kegiatan yang dilakukan oleh anggota itu adalah melayani, apapun itu. Apakah di lingkungan internal, kemudian apalagi eksternal. Eksternal itu artinya tindakan atau kegiatan ke masyarakat. Nah, itu adalah suatu kegiatan yang menurut saya adalah harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Nah, kalau bertindak itu kami kan punya kewenangan, ya, ada kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, kewenangan-kewenangan lain yang kami miliki. Nah, kewenangan lain itu pun kami lakukan adalah dalam rangka bertindak untuk melindungi orang-orang yang merasa mungkin tersakiti, mungkin merasa dirugikan, merasa mungkin ada sebagai pihak dilaporkan atau mungkin pihak pelapor gitu. Nah, itu kira-kira latar belakangnya seperti itulah. Jadi bertindak melindungi untuk mereka yang merasa masih kurang gitu ya. Kalau saya lihat malah justru banyak pengeluhan sekarang masyarakat Sulawesi Utara. Yang menarik adalah Pak Kapolda ternyata ini punya Instagram sendiri ya Pak ya. Saya juga kaget nih teman-teman sobat lalu lintas Polda Sulawesi Utara. Pak Kapolda semenjak 2 bulan terakhir followersnya kok naik ya, 2.000 followers di 2 bulan terakhir. Ya, karena kan begitu saya masuk 1 minggu, saya melihat bahwa pengaduan itu kalau tidak ada salurannya, itu kan akan kemana-mana. Yang pertama harusnya isunya cukup ditangani secara regional atau lokal, karena mungkin penanganannya tidak lakukan secara baik, menjadi level nasional. Nah, kalau sudah level nasional kan Jakarta nanti yang akan merespon. Berarti yang Instagram @Kapolda Sulawesi Utara ini dikelola Pak Kapolda sendiri kan atau gimana? Ya, kalau ada login di handphonenya Bapak berarti? Ada. Wah, notifnya pasti banyak ini. Banyak gitu. Ting-tung. Banyak sekali gitu. Jadi ya segala macam lah itu. Saya pikir ada anggota yang kelola Pak. Ternyata tadi login malam, sendiri di handphone ya? Ya, tadi malam ada yang mempermasalahkan. Kan kemarin saya melakukan tindakan terhadap penertiban lah ya. Terhadap taksi gelap gitu. Nggak lama kemudian langsung direspon. Ya, langsung ada komentar pada saat gambar saya ditampilkan itu. Kemudian muncullah mereka, Pak, taksi gelap itu dibutuhkan karena kondisi taksi yang konvensional yang ada di terminal itu ternyata mungkin kondisinya sudah tua dan lain-lain. Ya, saya langsung koordinasikan dengan Organda sama Dinas Perhubungan, rupanya mereka juga sudah mempersiapkan dan langsung saya jawab. Berarti Bapak juga aktif baca komentar, balas DM, komen banyak sekali postingan. Iya. Biasanya yang paling banyak seliweran pengeluhannya itu apa, tentang apa? Macam-macam. Gitu. Tapi ada, menurut saya ada yang positif ya. Rata-rata semuanya positif. Artinya positif itu menjadi masukan dan informasi buat saya. Kritik yang membangun juga ya Pak ya? Iya, gitu. Saya tidak anti kritik. Gitu. Jadi kalau memang itu sifatnya kritik, saya terima. Tidak anti kritik. Kalau anti kritik nggak mungkin bikin Instagram kan Pak? Iya, gitu. Ini semua bisa akses. Sepanjang tidak fitnah. Sepanjang tidak fitnah. Sejauh ini 2 bulan masih ada ujaran kebencian atau enggak? Enggak ada ya? Tidak ada. Untuk semua baik-baik. Berarti orang Sulawesi Utara tidak ada yang tidak ada yang kemudian memberikan ujaran kebencian atau mungkin menyampaikan kata-kata yang negatif, tidak ada. Mana ada yang berani ujaran kebencian, Pak Kapolda Instagramnya dikelola langsung. Mudah-mudahan informasi baik dan ini bermanfaat kok buat saya gitu. Karena lebih tahu masalah di masyarakat itu seperti apa. Dan saya langsung biasanya nggak pakai nunggu. Nggak pakai nunggu, langsung saya tindak lanjuti. Tindak lanjutnya itu seperti apa? Ya, seperti informasi pagi-pagi saya dapat, saya baca ada antrian BBM, saya langsung ke SPBU, saya cek. Terus kemarin yang taksi gelap, saya langsung ke sana gitu. Mungkin ada Polsek, Polres yang mungkin ada keluhan apa, penyidiknya langsung saya panggil.
saya minta mereka untuk expose di ruangan kerja saya, gitu. Jadi tanpa harus menunggu jadwal, kemudian mengagendakan di waktu tertentu, langsung saya perintahkan staf saya, udah panggil dari penyidik, dari Propam sebagai pengawas, dari inspektorat juga sebagai pengawas, kita duduk bicara sama-sama apa sih masalahnya. Gitu. Luar biasa, berarti Bapak langsung tindak lanjut ke lapangan dan benar-benar merasakan gitu ya di lapangan itu seperti apa. Ya, karena kan situasi yang menuntut ya. Mungkin Tasya tahu bahwa akhir-akhir ini kan kepercayaan masyarakat terhadap Polri turun. Baru saya mau bilang soal ya, itu kan sebagai salah satu triggernya ya, yang menyebabkan saya harus membuat seperti ini. Karena kondisinya seperti itu, saya pikir bahwa bagaimana supaya saluran informasi, saluran pengaduan dari masyarakat, meskipun sudah ada, secara kedinasan sudah ada. Di Polda ada inspektorat yang siap menampung, kemudian ada Bid Propam juga, bahkan ada aplikasi yang tersambung di Mabes Polri, Dumas Presisi, itu juga bisa langsung ke Mabes Polri, tapi biasanya nanti dipilah mana yang menjadi porsinya Jakarta, mana yang kemudian didistribusikan ke Polda-Polda. Luar biasa, berarti memang Pak Kapolda ini bisa dikatakan gaul ya, bahasa anak muda gaul Pak, karena terbuka untuk masyarakat, menyesuaikan dengan keadaan sekarang, modernisasi sekarang betul, gitu ya, bahkan langsung turun ke lapangan gitu. Dan ini juga bisa jadi wadah untuk melawan rasa kurang kepercayaan masyarakat kepada sekarang. Harapan saya seperti itu. Ya, karena survei juga membuktikan bahwa kepercayaan terhadap kepolisian menurun saat ini. Bahkan ada juga nih Pak hashtag yang muncul di media sosial, netizen banyak yang bikin hashtag percuma lapor polisi Pak. Gimana itu tanggapan dari Bapak? Mudah-mudahan itu tidak terjadi dengan slogan saya tadi yang saya sebutkan bahwa semangat untuk melayani. Jadi apapun yang dilakukan, ingat bahwa kita ini melakukan pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebenarnya filosofi melayani itu kan kalau lebih dalam lagi ya, berarti ada yang dilayani, ada yang melayani. Berarti yang posisi melayani harusnya kita menyadari bahwa kita ini pelayan, memberikan pelayanan kepada orang yang harusnya posisinya lebih harus dihargai, harus lebih dihormati. Siapapun itu tanpa harus melihat status, strata, gitu, jabatan dan lain-lain, semua harus kita layani. Jangan kemudian melapor karena posisinya mungkin pakai sendal, tidak pakai baju rapi, kemudian kita sepelekan. Ya, kita nggak pernah tahu siapa dia kan? Iya, betul. Gitu. Tiba-tiba mungkin orang yang menyamar atau orang yang mungkin ya karena sesuatu dan lain hal mungkin nggak sempat berganti baju, padahal mereka sebenarnya memiliki status yang terhormat juga. Jadi sama rata. Tidak pandang bulu ya, semua sama rata. Iya, gitu. Harusnya seperti itu. Nah, Pak Kapolda, ini secara pribadi sih sebenarnya Pak. Kalau saya pribadi melihat di Sulawesi Utara dari sisi keamanannya nih, dari kita segi perempuan, terus terang nih Pak. Akhir-akhir ini saya sempat bahkan sampai sekarang khawatir dengan keselamatan di masyarakat gitu kalau sudah malam, karena saya pribadi perempuan di bawah jam 8 malam Pak saya berkendara pakai motor. Kalau di atas jam 8 malam saya sudah tidak mau lagi keluar pakai motor karena banyak sekali kejadian seperti penikaman, pembunuhan, penculikan, bahkan ada yang rela menikam cuma untuk buat nyulik motor Pak gitu. Iya, memang itu permasalahan yang menurut saya adalah suatu kejadian konvensional yang dampaknya luar biasa, artinya luar biasa bahwa masyarakat yang seharusnya bisa beraktivitas bisa menjadi korban. Nah, sebenarnya pelaksanaan kegiatan pengamanan di lapangan sudah jalan, patroli ya, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan tertentu ya, seperti Satgas kami punya tim untuk melakukan kegiatan penindakan di lapangan, ada polisi berseragam, ada polisi tidak berseragam. Tapi satu sisi kami juga, ya masyarakat harus menyadari juga bahwa kami juga tidak sempurna. Kemudian secara kuantitas jumlah kami juga tidak banyak. Tidak, berarti kekurangan personil Pak? Iya, secara persentase hitungannya itu kami baru 40% dibandingkan dengan luas wilayah. Kemudian jumlah penduduk atau jumlah masyarakat, jumlah anggota kami sekitar 8.200. Ya, kemudian dengan jumlah penduduk 2 juta sekian, luas wilayah, keramaian, kepadatan dan lain-lain, hitungannya kurang, gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya saya mengharapkan bahwa sebenarnya gini, aspek keamanan itu kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Sinergitas dari berbagai pihak. Ya, tidak boleh kemudian menganggap bahwa itu tanggung jawab mutlak sepenuhnya hanya
petugas keamanan saja, gitu. Jadi caranya bagaimana? Ya melakukan tindakan-tindakan yang menjaga supaya tidak menjadi korban, ya tidak memancing, tidak menggunakan perhiasan, tidak pun pegang handphone kemudian sambil di pinggir jalan atau berkendara, ya. Terus kemudian juga peranan dari pemerintah, ya, tempat-tempat yang masih gelap diberikan penerangan, gitu. Nah kemudian juga saya berharap bahwa sebenarnya kan sudah bisa, ini kan Kota Manado menjadi kota yang modern lah menurut saya dengan perkembangan tadi, bisa jadi smart city lah. Mungkin di beberapa sudut ada CCTV gitu. Betul. Iya. Berarti memang salah satunya juga termasuk kalau Bapak bilang tadi sinergitas, dan kita juga dari masyarakat sadar. Seperti Tasya nih jam 8 malam perempuan jangan berkeliaran sendiri ya Pak ya. Karena itu juga sangat membangun potensi. Silakan minum Pak. Membangun potensi juga. Jadi kalau dari kacamata Pak Kapolda yang baru nih, Sulawesi Utara bisa dikatakan aman nggak sih Pak? Relatif aman. Relatif aman. Iya. Apalagi udah mau Natalan nih Pak. Iya, kalau dari sisi keamanan relatif aman. Memang ada beberapa kejadian. Setiap hari itu secara angka ya, datanya itu kurang lebih sekitar 25 sampai 30 angka kejadian. Apakah itu kejadian yang konvensional seperti ada perkelahian, kemudian penganiayaan, pencurian, termasuk juga laka lantas, gitu. Jadi dengan angka itu menurut saya relatif masih aman, ya. Mungkin juga ada yang tidak ada laporan juga, gitu ya. Tapi menurut saya dan anggota kami kan sampai pagi juga tetap melaksanakan kegiatan di lapangan. Ada patroli-patroli yang dilaksanakan sampai subuh di saat masyarakat sedang istirahat, gitu. Jadi sebenarnya patroli ada, dijalankan ada, cuman kalau kita melihat masih banyak kejadian kekerasan ataupun penikaman atau kejahatan lainnya gitu. Karena juga masyarakat masih kurang sadar bagaimana aman, dan personil juga masih kurang ya Pak ya. Sebenarnya saya mau menyampaikan seperti itu ya, bahwa sebenarnya semua tergantung bagaimana disiplin daripada masyarakat itu juga sendiri, harus disiplin. Kemudian tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah terbawa atau terprovokasi dengan situasi-situasi yang belum pasti, gitu. Seringkali yang terjadi orang mendengarkan informasi sepihak, ya ikut meladeni, ikut marah, ikut emosi, akhirnya melakukan tindakan yang kontrol emosinya masih kurang ya Pak ya. Ya tidak semuanya lah saya yakin semuanya. Ya, hanya kelompok tertentu. Ya apalagi kemudian ya kalau dipengaruhi dengan minuman keras itu tentu pengaruhnya menjadi ya tidak bisa konsen, tidak bisa fokus ya. Dan menjadi catatan juga sebenarnya kalau dari Tasya mendengar Pak Kapolda bilang personil kurang, lebih baik anak-anak daerah dipersiapkan nih untuk masuk ke kepolisian ya kan ya, supaya personilnya juga lebih banyak. Ya tapi sebenarnya itu bukan sebuah alasan ya, gitu. Kami kemudian tidak bisa kemudian menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada, itu tinggal bagaimana manajemen saja. Dan sinergitas dari semua gitu. Terkait gitu. Kami kan bisa di backup dari TNI, ya seperti ini kan pelaksanaan sudah mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru. Ya kami sudah menyiapkan, ada pos pelayanan, ada pos pengamanan, dan nanti kami libatkan juga dari pemerintah daerah, ada Satpol PP, Pramuka, kemudian juga TNI untuk mendukung pengamanan kegiatan tersebut. Menjelang Natal dan Tahun Baru ya Pak, luar biasa. Ngomong-ngomong ini kan masih dalam suasana Piala Dunia nih Pak. Argentina ya jagoannya ya? Enggak, saya nggak megang Argentina. Setahu saya sih Argentina sama Prancis Pak. Saya bener nggak riset saya? Saya megang Prancis. Saya Argentina Pak. Mungkin kita akan ketemu di final nanti. Iya. Luar biasa ya Pak. By the way Pak Kapolda, mungkin masih ada kan banyak kita pembahasannya, bahkan ada banyak divisi-divisi yang perlu kita bahas di Sulawesi Utara. Berarti Pak Kapolda nanti saya undang lagi ya di episode selanjutnya. Silakan dengan senang hati. Saya senang sekali di podcast perdana ini Pak Kapolda mau memperkenalkan. Podcast perdana kita, dan Pak Kapolda mau perkenankan waktunya, itu luar biasa. Terima kasih banyak. Ya saya menganggap bahwa sarana sekarang itu podcast menjadi sebuah tren lah ya, di lingkungan remaja, anak-anak, kemudian ya termasuk dewasa juga yang sudah memanfaatkan teknologi. Sarana komunikasinya harus ada podcast. Makanya begitu saya masuk, saya tanya, ada nggak podcastnya Polda? Begitu nggak ada, langsung saya bilang harus dibuat. Dan terima kasih Tasya sudah hadir di sini juga. Sesuai arahan Pak Kapolda ya. Luar biasa. Arahan Pak Dirlantas lah ya. Kita kasih aplaus juga untuk Pak Dirlantas. Iya, luar biasa ini. Pak Kapolda, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Terima kasih, Tasya. Kita akan ngobrol lagi di next episode ya Pak ya. Iya, oke.
Sobat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara, terima kasih untuk kebersamaannya sampai di akhir video. Dan Tasya mau ingatkan kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe YouTube Ditlantas Polda Sulawesi Utara. Plus juga nanti follow Instagramnya kita di @ditlantas_Polda Sulut. Dan pastikan untuk kalian yang mau berkendara, utamakan dulu keselamatan bukan kecepatan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.